Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Afdalina dengan nomor NIM 210423335 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan review jurnal yang berjudul Dari Pemerintahan Digital ke Tata Kelola Digital untuk memenuhi tugas mata kuliah Governansi Digital dengan dosen pengampu Bapak II Permana. Baiklah, pertama-tama saya akan menjelaskan identitas jurnal yang telah saya review, yang berjudul Dari Pemerintahan Digital ke Tata Kelola Digital, apakah kita sudah mencapainya? Nama jurnal yaitu Sustainability, volume dan halamannya yaitu volume 12, nomor 3 dan halaman 1-13, tahun 2020 oleh penulis Burak Erkut. Selanjutnya yaitu pendahuluan. Dampak pemerintah digital terhadap individu dapat menjadi kutukan sekaligus berkah. Ini bisa menjadi berkah karena melalui digitalisasi, orang mungkin memiliki lebih banyak kekuatan untuk mengubah kebijakan pemerintah secara langsung. Digitalisasi dapat membantu pengusaha membangun dan menjalankan bisnis dengan birokrasi yang jauh lebih sedikit dan praktis tanpa kertas. Digitalisasi juga memungkinkan pemerintah untuk mengambil langkah-langkah kebijakan terkait kesehatan masyarakat, iklim, lalu lintas, dan isu-isu serupa dengan lebih banyak data. Selain itu, personalisasi layanan dan peningkatan transparansi dapat dimungkinkan dengan digitalisasi. Namun demikian, hal ini juga bisa menjadi kutukan karena faktanya hal ini memberikan pemerintah ruang yang lebih besar dan lebih padat dibandingkan sebelum munculnya digitalisasi untuk mengamati warga negara dan melakukan intervensi dalam kehidupan, keputusan dan tatanan pasar bebas yang dibentuk oleh kehendak individu. Layanan pemerintah yang terdigitalisasi masih tidak efisien dan keamanan data dapat menyebabkan masalah yang lebih besar. Masalah utama yang menjadi tantangan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan warga negaranya adalah masalah pengetahuan, yaitu berpura-pura memiliki pengetahuan tentang preferensi manusia tanpa benar-benar memilikinya. Dengan kata lain, apa yang Hayek sebut sebagai sikap ilmiah yang jelas tidak ilmiah dalam arti yang sebenarnya, karena melibatkan penerapan kebiasaan berpikir secara mekanis dan tidak kritis pada bidang yang berbeda dari bidang yang telah dibentuk, merupakan persoalan yang problematis dalam proses pengambilan keputusan di pemerintahan, karena hal ini dilakukan dengan pengetahuan yang seolah-olah dimiliki oleh pemerintah. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Kemunculan teknologi informasi dan komunikasi serta dampaknya terhadap pasar telah menjadi agenda para ekonom sejak lama. Dolikia dan rekan penulis berfokus pada dampak internet terhadap pasar dan membandingkan pengenalan kereta api, jaringan listrik, sistem telepon, dan sistem jalan raya dengan pengenalan internet. Tonggak sejarah perekonomian dunia ini merupakan inovasi infrastruktur. Mereka mengidentifikasi bahwa internet membentuk pasar dengan mengurangi biaya transaksi dan biaya keagenan serta menciptakan eksternalitas jaringan. Menurut Slenduk, kita dapat mengidentifikasi 4 aspek digitalisasi yang dapat kita amati terlepas dari segmen pasar yang dianalisis. Hal-hal tersebut adalah yang pertama, fakta bahwa informasi digital dapat dilihat sebagai sumber daya ekonomi yang strategis. Yang kedua, yaitu perbedaan tempo dan sifat revolusi industri dapat diamati. Yang ketiga, bahwa hubungan antara lapangan kerja dan teknologi masih perlu didiskusikan. Dan yang keempat, adanya perubahan dari praktik kerja fleksibel menjadi praktik kerja virtual. Keempat kategori ini menantang praktik pemerintah dan tata kelola dalam berbagai cara. Dalam perspektif kontemporer, pemerintah elektronik atau pemerintah digital dipandang sebagai bagian dari konsep tata kelola digital bersama dengan aspek bisnis dan aspek yang terkait dengan pengambilan keputusan politik.
Dengan kata lain, pemerintah elektronik adalah struktur yang terdiri dari praktik pemerintah dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk memungkinkan interaksi pada tingkat pemerintah ke warga negara, pemerintah ke pemerintah, dan pemerintah ke bisnis. Maka tata kelola elektronik adalah lebih merupakan proses yang melibatkan banyak pemangku kepentingan yang melaluinya arah, bentuk, dan cakupan aktivitas internet dapat ditentukan. Perkembangan teknologi baru yang memungkinkan terciptanya pengetahuan yang sebelumnya tidak tersedia dan pada saat yang sama menentang keterbatasan pemrosesan informasi manusia adalah munculnya Big Data. Gartner mendefinisikan Big Data sebagai aset informasi bervolume tinggi, berkecepatan tinggi, dan atau beragam yang menuntut bentuk pemrosesan informasi inovatif dan hemat biaya yang memungkinkan peningkatan wawasan, pengambilan keputusan, dan otomatisasi proses. Big Data bertujuan untuk mengintegrasikan sektor generasi pengetahuan digital, fisik, bioteknologi yang sampai sekarang terpisah. Chen dan Xi mengidentifikasi 3 tantangan utama Big Data bagi pemerintahan digital. Yang pertama, masalah tata kelola, yaitu bagaimana pemerintahan digital dapat diubah menjadi tata kelola digital. Hal ini mempunyai aspek internal dan eksternal. Aspek internalnya adalah menciptakan budaya pengambilan keputusan berbasis data di tingkat pemerintahan. Sedangkan aspek eksternalnya adalah tata kelola berbagai pemangku kepentingan untuk mengintegrasikan sumber data yang berbeda. Yang kedua, implementasi Big Data. Implementasinya membutuhkan talenta yang harus diperoleh, namun ilmuwan yang mampu bekerja dengan Big Data terbatas. Yang ketiga, manajemen risiko yang masih menjadi tantangan bagi pemerintah digital. Komponen ini terdiri dari masalah privasi dan masalah keamanan. Menurut Linkoff, Trump dan Poinsett-Jones dan Florin, 2 aspek lebih lanjut yang menjadi tantangan bagi pemerintah digital adalah kecerdasan buatan atau AI dan buku besar yang terdistribusi. AI memungkinkan mesin untuk memperoleh dan menggunakan pengetahuan untuk membuat keputusan mereka sendiri. Sedangkan buku besar terdistribusi bertujuan untuk mendesentralisasi informasi tentang transaksi antara jaringan terbuka atau tertutup. Mayer dengan jelas menunjukkan bahwa AI tidak dapat menjadi solusi untuk masalah pemerintah, tetapi AI dapat muncul sebagai alat yang ampuh meskipun ada kekhawatiran tentang hal itu, masalah privasi, kecepatan, dan adopsi alat digital, dan apakah warga negara dapat mengatasi kecepatan ini. Sedangkan Davidson, De Philippe, dan Potts mendukung sudut pandang bahwa blockchain adalah jenis teknologi baru yang menciptakan jenis ekonomi baru. Dalam tinjauan literatur sistematik batubara, Ubatz dan Jensen mengidentifikasi masalah yang berbeda mengenai adopsi teknologi buku besar terdistribusi untuk pemerintah digital ini adalah masalah teknologi dan organisasi. Selanjutnya yaitu masalah pengetahuan. Masalah pengetahuan dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama, masalah pengetahuan dalam ekonomi. Fakta bahwa pengetahuan belum masuk dalam agenda ilmu ekonomi, arus utama tidak berarti bahwa pengetahuan bukanlah isu sentral dalam perekonomian. Menurut Spender, pengetahuan adalah masalah yang sangat rumit yang tidak mudah digunakan dan ditempatkan dalam teori ekonomi. Dalam perekonomian modern, konsep pengetahuan terutama dikaitkan dengan Hayek. Ia berpendapat bahwa masalah utama perekonomian bukanlah alokasi sumber daya yang diberikan, namun pemanfaatan pengetahuan yang tidak diberikan kepada siapapun secara total. Hayek menyinggung masalah pengetahuan dalam karyanya Nobel Memorial Prize Lecture pada tahun 1974 dengan memberikan penjelasan eksplisit mengapa ilmu ekonomi tidak seperti fisika dan apa konsekuensi dari pengamatan ini. Dia membenarkan klaimnya dengan 3 alasan yang berbeda.
Yang pertama, ia menyebutkan bahwa ilmu ekonomi berurusan dengan fenomena yang kompleks dan menyebut segala sesuatu yang tidak dapat diukur sebagai tidak relevan. Sementara dalam ilmu fisika, segala sesuatu yang relevan dapat diamati dan diukur secara langsung. Tidak demikian halnya dengan ilmu ekonomi yang berhubungan dengan fenomena pasar yang kompleks. Yang kedua, ia menekankan bahwa para ekonom umumnya membuat prediksi yang sangat umum, namun tidak dapat menghasilkan hasil yang konkret karena fakta bahwa tidak seperti ilmu-ilmu fisika, ilmu ekonomi harus berurusan dengan kompleksitas esensial, yakni fakta bahwa tidak hanya elemen-elemen individual yang harus dipertimbangkan, namun juga bagaimana caranya mereka terhubung satu sama lain dalam suatu perekonomian. Yang ketiga, ia membahas permasalahan bahwa informasi yang diperlukan tidak dapat dikumpulkan karena sifat pengetahuan yang tersebar dan subjektif, serta karena para ekonom tidak dapat mengetahui semua informasi yang diperlukan untuk menentukan tatanan pasar. Masalah kedua yaitu masalah pengetahuan dan tata kelola digital. Pada proposisi Hayek dalam The Patterns of Knowledge dijelaskan, proposi pertama dari Hayek adalah bahwa ilmu ekonomi tidak dapat mengamati dan mengukur semua hal yang relevan. Bisa saja sesuatu yang dapat diukur tidak penting, dan pada saat yang sama sesuatu yang tidak dapat diukur bisa jadi penting. Oleh karena itu, pertanyaan yang menarik bermuara pada apakah kita dapat mengamati dan mengukur segala sesuatu yang penting. Pengetahuan para ilmuwan tentang isu-isu ini tentu saja terbatas, dan tidak seperti fisika, tidak ada hukum yang umum ekonomi yang menjelaskan apa saja variabel yang perlu diukur dan bagaimana cara mengukurnya. Inilah yang disebut Humphreys sebagai ketidakjelasan epistemik. Proposisi kedua Hayek adalah bahwa para ekonom tidak dapat memberikan hasil yang konkret terhadap masalah kompleksitas terorganisir dalam perekonomian. Dalam tantangan yang diidentifikasi oleh Chen dan Hecht untuk big data dalam tata kelola digital, dapat dikatakan bahwa permintaan akan implementasi big data masih menjadi kendala dalam masalah ini. Tidak hanya kekurangan ilmuwan data, tetapi juga kekurangan teknologi untuk menganalisis big data serta sumber daya untuk memperoleh ilmuwan dan teknologi. Proporsi ketiga dari Hayek adalah bahwa informasi yang relevan tidak dapat dikumpulkan. Suatu masalah utama sebagai batasan adalah opositas epistemik. Terlepas dari hal ini, kemunculan Internet of Things tetap menjadi langkah dalam mengukur data dari segala sesuatu yang memiliki skalar hidup atau mati. Jadi, kesimpulannya, tata kelola digital sebagai suatu proses terdiri dari perancangan dan penggunaan pemerintahan digital, permasalahan bisnis digital, dan demokrasi digital. Proses multifaset ini lebih dari sekedar konsep penyediaan layanan pemerintah secara digital. Proses ini mencoba mengubah sifat pendirian dan menjalankan bisnis serta keterwakilan masyarakat secara demokratis. Meski demikian, proses ini memiliki keterbatasannya sendiri. Tata kelola digital dapat membantu meningkatkan hak asasi manusia, transparansi organisasi pemerintah, mengurangi nepotisme dan korupsi, dan mengalihkan proses pengambilan keputusan politik dari analog ke digital. Namun dalam bentuknya yang sekarang, hal ini tidak dapat memecahkan masalah pengetahuan di bidang ekonomi. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai review jurnal yang berjudul Dari Pemerintahan Digital ke Tata Kelola Digital. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.